Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mas mahasiswa yang Bapak banggakan ya. Syukur alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa ketemu kembali, dan hari ini kita membincangkan tentang bagaimana manajemen sakit ya. Memanage penyakit, kemudian juga tentang ibadah di waktu sakit ya. Di sini kita membincangkan sebenarnya tentang konsep sehat dan sakit di dalam Islam ya. Kemudian manajemen menghadapi sakit penyakit, empati dan simpati terhadap si sakit, kemudian bagaimana beribadahnya orang sakit. Ini yang kita bincangkan di sini adalah dari yang kedua, tiga dan empat ya. Karena konsep sehat dan sakit sudah kita bincangkan di waktu sebelumnya. Nah, sekarang kita review sedikit tentang konsep sehat dan sakit ya. Sehat walafiat ini sering kita mendengarnya ya di ungkapan-ungkapan ya yang kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, gimana keadaannya, semoga sehat walafiat gitu ya. Jadi sehat walafiat ini dalam bahasa Arab ya, sihah walafiyah gitu ya, yang memiliki dua tekanan. Yang sehat itu lebih kepada kesehatan fisik ya, sementara afiat ini lebih kepada kesehatan rohani ya. Jadi orang yang sehat walafiat itu hebat, luar biasa. Tapi ada juga yang sehat tetapi tidak afiat ya. Misalkan kalau mata sehat, mata yang mampu untuk melihat objek, bisa melihat objek yang dilihatnya ya dengan baik ya, tanpa menggunakan alat bantu ya. Tapi mata afiat ya, mata yang bisa melihat objek-objek yang bermanfaat. Jadi ini biasanya dikendalikan oleh rohani. Tapi kalau rohaninya tidak sehat, matanya yang mampu melihat tanpa menggunakan alat itu digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi ini dua aspek yang berbeda ya. Nah, kita akan membincangkan sehat. Sehat ini dalam konsep Islam ini merupakan nikmat ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan ada dua nikmat yang sering dilupakan manusia, yang sering lalai terhadap nikmat itu ya, orang lupa ya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang ya. Jadi baru terasa dia menjadi nikmat ketika kita sudah sakit, baru nanti terasa ketika kita punya waktu luang, ketika kita sudah terdesak, tidak punya waktu lagi untuk melakukan hal-hal yang kita rencanakan. Ini dalam hadis. Jadi ini nikmat ya, sehat itu nikmat ya. Kemudian sakit ya, dalam konsep Islam itu juga sakit itu musibah ya, yang juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang sembuhannya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu ya fahuwa yasfini ya. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku, itu di dalam Al-Qur'an disebutkan ya. Nah, sehingga ketika sabar menghadapi sakit, dia akan menggugurkan dosa ya, seperti hilangnya karatan-karatan dari besi ya. Jadi bersihnya bersih lagi, tidak ada karatnya. Nah, itu seperti itulah sakit akan menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa itu ya. Nah, ketika sakit ya, dalam konsep Islam seorang itu malah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Pernah dalam sebuah hadis qudsi ya, disampaikan oleh Rasulullah ya, kenapa engkau tidak datang ke tempatku ya, tidak datang menemuiku ya. Kemudian apa maksudnya ya Rasulullah ya. Kemudian disampaikan ya, ketika saudaramu sakit kamu tidak menengoknya ya, padahal aku dekat dengannya gitu. Jadi ketika kita menengok orang sakit, sebenarnya kita sedang menengok ya, menjumpai Allah di situ. Apa artinya ya, ketika seorang sakit dia dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang sakit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini bagaimana konsep
sehat dan sakit yang dimiliki oleh Islam ini kita sudah jabarkan dengan contoh-contoh dan sebagainya ya. Artinya syukur dan sabar ini ya, syukur ketika adanya nikmat ya, ketika sehat, kemudian sabar ketika adanya sakit ya, musibah, itu adalah jalan pahala bagi orang yang beriman ya. Dalam hadis yang terkenal, ajibtu bil mu'minin ya, aku takjub dengan orang-orang yang beriman ya, apabila mereka mendapatkan nikmat mereka bersyukur, itu kebaikan baginya, dan ketika mendapatkan musibah dia bersabar, itu juga kebaikan baginya. Jadi dua-duanya ini merupakan jalan pahala bagi orang yang beriman. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ketika sakit yang kita dapatkan. Jadi bukan sehat tetapi sakit ya. Memang bermacam tingkatan sakit ya, tubuh kita itu di dalam kesehatan itu kadang-kadang ditingkatkan, nanti mulai dari fit ya, kemudian prima ya, biasa-biasa saja, sehat dengan gejala, kadang-kadang dinyatakan seperti ini kondisi tubuh ya, yang kita lihat fisiknya ya. Kemudian sakit ya. Jadi kalau fit itu bisa kita katakan tubuh dapat bekerja dengan sempurna ya, beraktivitas olahraga berat dalam waktu yang cukup lama dan rutin, itu nggak apa-apa, dia berarti fit, luar biasa tubuhnya ya. Prima ketika tubuh sehat ya, bisa beraktivitas normal, olahraga ringan tanpa lelah, itu prima ya. Nah, kalau biasa ini sehatnya biasa ya, seperti rata-rata orang ya, tetapi tidak mampu berolahraga ringan dalam waktu yang cukup lama, nah itu biasa sehatnya. Nah, sehat dengan gejala biasanya gini ya, dia beraktivitas normal saja, bisa mudah lelah ya, kadang sakit pinggang ya, sakit kepala gampang, susah tidur ya, kram, nyeri ya. Ini sehat ya, tapi dengan gejala. Nah, kemudian di bawah itu nanti baru sakit, tubuh sakit, tidak sanggup melakukan aktivitas normal ya, harus nanti mengkonsumsi obat setiap hari. Nah, ini tubuh sakit. Nah, Islam tadi sudah kita sampaikan, Islam memandang sakit itu musibah, dan di dalam Al-Quran disebutkan musibah itu sebagai akibat dari perbuatan dan kesalahan-kesalahan kita. Di dalam surah An-Nisa ayat 79 Allah berfirman ya, ma asabakum min musibah famin nafsik ya, keburukan apapun ya, musibah apapun yang menimpamu itu berasal dari kesalahan dan dosa-dosamu, min nafsik, dari dirimu sendiri akibat perbuatanmu ya. Kita akan melihat ketika tubuh kita sakit misalnya ya, bisa jadi ya ketika kita terlalu tidak ya, misalkan tidak sikat gigi akhirnya sakit gigi gitu ya, ini karena perbuatan kita tidak merawat gigi ya. Ini akhlak terhadap diri biasanya itu juga berpengaruh nanti ya, terhadap diri kita ya. Misalkan kita tidak mandi ya, itu akibatnya apa ya, mungkin nanti tubuh kita nanti gampang kena sakit kulit ya. Kalau dia bergadang terlalu larut ya, main game gitu ya, luar biasa, akhirnya badannya capek, sakit ya. Ini biasanya akibat dari perbuatan dan kesalahan-kesalahannya terhadap dirinya ya. Dia konsumsi makanan tidak jelas ya, sembarangan, akibatnya nanti sakit perutnya ya, atau konsumsi hal yang membahayakan kepada akalnya, akibatnya pikirannya ya, akalnya tidak bisa digunakan dengan baik. Ini biasanya karena kesalahan dirimu ya. Nah, sekarang kita melihat apa yang pantas dilakukan ketika kita sakit, ketika sakit menimpa kita. Ini dalam ajaran Islam ya, ada diajarkan langkah-langkahnya. Jadi ketika ternyata kita sakit ya, dan Islam mengatakan sakit itu akibat dari kesalahan-kesalahan kita, terus bagaimana manajemennya ya ketika sakit, dan juga tentu ketika saudara kita sakit nanti seperti apa yang harusnya kita lakukan. Nah, berikut Bapak akan sampaikan dari apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, bagaimana manajemen menghadapi sakit itu. Langkah utamanya ya,
kita ridho ya, sabar dan ridho. Ini sikap utamanya menghadapi sakit ya. Ya karena itu juga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena pasti dibalik apapun yang Allah berikan kepada kita itu merupakan kebaikan ya. Karena ketika kita sabar ya, menghadapi sakit, Allah menggantinya dengan surga ya. Ketika kita ridho atas apa yang diberikan Allah, itu akan berbuah, digugurkannya dosa-dosa, dan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap utamanya. Tapi Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjabarkan nanti apa saja yang harus dilakukan ya. Itu kita ridho, setelah ridho itu seperti apa? Yang pertama, kita melakukan istighfar, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Istighfar karena di dalam konsep Islam, di dalam Al-Qur'an tadi disebutkan ya, kalau kesalahan atau penyakit itu, kesalahan itu yang membuahkan sakit, artinya kita ada kesalahan ya. Mungkin kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan, apa kesalahan yang kita lakukan, yang harus kita istighfar. Ini yang harus pertama dilakukan. Jadi tidak langsung berobat, kemudian tidak ya, kemudian mengeluh dan sebagainya, atau curhat di medsos, ini tidak. Yang dilakukan adalah ketika kita ditimpa sakit itu istighfar ya. Karena kesalahan diri kita lah yang nanti yang mengundang sakit itu. Mungkin kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan. Kadang-kadang dengan istighfar itu sakit kita sudah hilang ya. Sudah hilang. Belum berobat ya, karena ini langkah berobat itu langkah yang mungkin ketujuh lah ya dari usaha yang kita lakukan, ikhtiar ya nanti. Yang kedua doa. Doa yang pertama itu tidak langsung untuk diri kita, jika tidak seperti itu. Ini yang dilakukan. Doa yang pertama itu adalah untuk orang tua kita. Ketika kita mendoakan orang tua kita semoga sehat ya. Kemudian ya Allah ridho ya. Orang tua kita ridho. Makanya ridho Allah biridhol walidain ya. Nah, kemudian ketika kita mendoakan orang lain dalam prinsip Islam itu yang akan mengaminkannya itu adalah malaikat ya. Jadi ketika kita berdoa kepada seseorang, maka yang mengaminkan itu malaikat. Apa yang diaminkan malaikat? Yaitu ya wa iyyakum. Jadi untuk kamu. Jadi ketika kita mendoakan ya Allah sehatkan ya. Kemudian dijawab oleh malaikat wa iyyakum, untuk kamu juga. Kita doakan orang tua kita sehat selalu, orang tua kita diampuni ya kesalahan-kesalahannya. Kemudian malaikat menjawab wa iyyakum. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, itu dulu ya. Kita mengundang doanya malaikat untuk diri kita. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ya. Doakan dua orang tua kita. Kemudian doakan juga orang yang sakitnya sama seperti kita, yang kita ketahui dia sakit. Kita doakan. Dia tidak tahu dia didoakan, tapi ketika kita mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan mengaminkan, kemudian mengatakan wa iyyakum. Kabulkan ya Allah, dan juga kasih untuk dirinya ya, dan untuk orang yang mendoakan. Yang berikutnya ya, jadi ini kalau kita uraikan satu-satu, artinya ini langkah keempat gitu ya, yaitu mendoakan orang yang menjadi wasilah nanti untuk kesembuhan kita. Misalkan kita doakan dokter, biasa kita ke dokter berobat ya, kita doakan dokternya sehat ya kalau dokternya sakit kan kita nggak jadi berobat. Nah, sehingga ini langkah berikutnya, doakan ya orang wasilah yang menjadi jalan untuk kesehatan kita, seperti dokter atau kepada siapa nanti kita biasanya berobat ya. Kita doakan dia selalu sehat, dan nanti malaikat juga menjawab wa iyyakum. Lalu baru untuk diri kita berdoa ya, semoga nanti Allah sembuhkan. Ada beberapa cara nanti yang kita lihat bagaimana doa yang diajarkan Rasulullah untuk ketika kita sakit ya, nanti kita akan sampaikan. Langkah berikutnya, jadi manajemennya nanti, langkah berikutnya menurut Ibnu Qayyim itu syukur ya. Syukur, kok sakit syukur ya. Jadi syukur atas bagian tubuh kita yang lain yang tidak sakit ya. Kalau kita tangan sakit, alhamdulillah kaki masih bisa jalan ya. Ketika kita sakit gigi ya, itu luar biasa. Ketika menimpa sakit gigi nggak enak semuanya, tetapi ketika kita melihat ada bagian-bagian yang tidak sakit, alhamdulillah, mata sehat ya, tangan sehat ya,
jantung sehat, hati sehat ya. Ketika kita melihat yang lain yang tidak sakit, itu akan muncul syukur ya. Mudah-mudahan syukur kita itu akan menambah nikmat kita. Jadi tubuh yang kita sehat, yang kita syukuri, itu kemudian tubuh sakit kita mudah-mudahan nanti disehatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersyukur atas sesuatu nikmat yang kita terima, Allah akan tambah nikmat itu. Sehingga nikmat sehat itu yang akan kita dapatkan dari tubuh kita yang sakit, yang kita tidak melihat itu, tapi melihat masih banyak ya yang lain dari tubuh kita yang Allah berikan yang masih sehat. Kita syukur atas itu. Dan langkah yang berikutnya, kalau sini kita uraikan ini 7 ini ya. Baru ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan nanti ada ikhtiar qalbiyah ya. Ikhtiar qalbiyah itu doa ya, hati kita ya. Kemudian ada langkah yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Kemudian ikhtiar jasadiyah ya, jasadiyah nanti untuk fisik kita, berobat, minum obat apa ya. Bisa sekarang ada herbal dan sebagainya, itu yang seharusnya ini standar tertinggi. Misalkan apa yang tercanggih saat ini, ketika kita upayakan ya, dengan kemampuan tentunya. Ketika ada penemuan baru di dalam kesehatan yang terbaik ya, kalau bisa yang seperti itu ikhtiar jasadiyah kita melakukannya. Tapi itu sudah langkah yang berikutnya. Kadang di langkah 1 selesai, di langkah kedua kadang-kadang sudah sembuh sakitnya, di langkah 3 udah selesai, tidak perlu obat, nanti kadang-kadang udah sembuh duluan ya. Ada orang yang datang ke dokter, dikasih nasihat sama dokter, kadang sudah sembuh ya. Jadi ada saya mendapatkan kisah dari seorang dokter dulu di daerah Medan ya. Dia mengasih resep itu karena dia termasuk dokter yang mengkombinasikan dengan obat herbal. Dia kasih nasihat untuk kesembuhannya itu, dikasih resep ya, untuk meminum air rendaman ya, daun kumis kucing nah, gitu. Tapi yang direndam oleh orang itu gitu ya, bukan daunnya tapi resepnya itu gitu, yang kepikir jadi kertasnya itu direndam kemudian diminum ya. Tapi ya qadarullah sembuh gitu. Jadi ini mungkin langkah-langkahnya, dia disuruh istighfar juga, disuruh berdoa, dia disuruh bersyukur ya. Jadi sebenarnya ikhtiarnya tidak ada ya, karena kalau Allah menghendaki sembuh itu ya. Karena ketika kita sakit, zamaritu fahuwa yasfini ya, ketika aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Nah ini kita dapatkan ayat ini di dalam Al-Quran. Jadi ini ikhtiar itu langkah yang mungkin belum langkah utama ya, ketika kita sakit. Dan setelah itu ketika sudah ikhtiar yang kita lakukan, kita tawakal ya, apapun hasilnya. Karena kadang-kadang dengan ikhtiar kita bisa kita sembuh, tetapi kadang-kadang ikhtiar itu hanya upaya kita ya. Tapi Allah menakdirkan lain, mungkin kita harus tawakal apapun. Ketika langkah-langkah tadi sudah kita lakukan, istighfar, kemudian doa untuk orang tua kita, untuk orang yang sakitnya sama seperti kita, kemudian juga wasilah untuk doa untuk orang yang menghantar kita kepada sehat, juga kita doakan diri kita kepada Allah, kita bersyukur atas nikmat yang lain yang tidak ya, yang mungkin banyak sekali ya yang Allah berikan selain sakit yang kita derita. Kemudian kita ikhtiar, qalbiyahnya sudah, jasadiyahnya juga. Qalbiyah itu hati ya, jasadiyah fisiknya juga sudah. Kemudian kita tawakal, tetapi ya ketika Allah menghendaki mungkin ajal kita ya, kita pasrah untuk itu. Nah, sambil bertawakal di situ nanti kita bisa berinfak atau sedekah ya. Karena sedekah itu kata Rasulullah itu menolak bala ya. Bisa menghilangkan ya cobaan. Nah, ini manajemen sakit ya yang diajarkan dalam Islam ya. Jadi ketika kita sakit, langkah utamanya adalah istighfar, bukan nanti mengeluh ya, atau langsung berobat, tidak, minum obat tidak, tetapi istighfar dulu. Ingat dulu ya kesalahan kita apa, karena sakit biasanya diundang oleh perbuatan-perbuatan salah kita. Baik, ini manajemennya ya. Kemudian ini ada cuplikan kisah ya, dan ini sekaligus nanti
bagaimana Rasulullah mengajarkan kita, ya. Ini termasuk ikhtiar qalbiyahnya hati kita, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Utsman bin Abil As, ya. Dia berkata ketika Rasulullah mengunjunginya ketika dia sakit, ya, dan sakitnya itu ya dia rasakan hampir membawa kematian untuk dirinya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, usaplah dengan tangan kananmu ya bagian tubuhmu yang sakit 7 kali. Kemudian bacalah, ya, a'udzubillah, ya, wa qudratihi, ya. Ini terjemahannya, aku berlindung kepada Allah atas kudratnya dan kekuasaannya, kudratihi wa izzatihi, ya, min asari ajidu, jadi dari sakit yang aku rasakan, ya. Aku berlindung kepada Allah, ya, kudratnya dan kekuasaannya dari sakit yang aku dapati, sakit yang aku rasakan. Nah, kemudian Utsman bin Abil As katanya, aku melaksanakan hal itu dan ternyata Allah menghilangkan sakitku. Jadi ini keyakinan kita kepada Allah, Allah yang menyembuhkan, ya, dan Allah juga yang memberikan sakit kepada kita, walaupun itu lantaran, ya, lantaran perbuatan-perbuatan salah kita, ya. Dan kita paham Allah juga yang menyembuhkan, maka ya Rasulullah mengajarkan, ya, berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar, ya, Allah menghilangkan sakit kita. Nah, ini banyak cuplikan kisah-kisah yang ada pada masa Rasulullah, bagaimana sahabat, ya, ketika diterita sakit, ya. Memang Rasulullah sendiri, ya, sakit beliau paling sakit demam, ya, dan dengan itu ada yang banyak mengambil pelajaran. Seharusnya orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, kemudian ikut kepada Rasulullah, seharusnya lebih sehat, ya, karena pernah Rasulullah ini dihadiahkan tabib, ya, 2 orang dokter yang dihadiahkan untuk Rasulullah dan sahabat-sahabatnya di Madinah, ya. 2 tahun mereka praktek di situ tidak mendapati pasien, gitu. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, apa yang dilakukan ini, kenapa, ya. Karena memang yang pertama tadi, ya, ketika mereka sakit, ya, itu tidak langsung berobat, gitu, ya. Yang kedua, karena pola hidupnya luar biasa sehatnya, ya. Rasulullah tidur di awal, kemudian bangun di akhir. Kita mungkin sangat berbeda, ya, pola tidur kita, ya. Kemudian makan tidak banyak, ya. Kemudian memperhatikan apa yang dimakan, komposisinya, ya. Karena menerapkan ayat Al-Qur'an, fal yanzuril insanu ila ta'amih, gitu, ya. Adalah manusia memperhatikan makanan yang dimakannya. Jadi Rasulullah sangat memperhatikan tidak hanya sekedar halal dan haram, tetapi tentu juga komposisinya, ya. Karena biasanya kadang sakit itu banyak berasal dari makanan yang kita makan, ya, yang kadang kurang diperhatikan, ya. Konstipasi misalnya, ya, itu kan karena komposisi makanan yang kurang tepat, ya, sehingga susah untuk BAB, ya. Terlalu banyak karbo, ya, seratnya kurang. Nah, ini biasanya yang ditimbulkan dari sikap kita, ya. Nah, dan Rasulullah sudah melihatkan contoh, ya, beliau dan sahabat-sahabatnya sehat. Kemudian ini seharusnya ini juga yang kita lakukan sebagai umat Rasulullah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, bagaimana empati dan simpati kepada yang sakit, ya. Kita tahu sakit nanti akan mendekatkan diri kepada Allah, kemudian langkah terkabulnya doa. Tetapi kita orang yang mendapati saudara kita sakit, tetap, ya, kita harus memiliki empati, merasakan apa yang dirasakan oleh pasien, ya. Sikap terhadap yang sakit itu bertutur kata yang manis, ya, bagi yang terlihat terlibat dalam perawatan yang sakit, ya. Dia harus berkata lemah lembut, ya, kemudian sabar, menahan diri, ya.
Mungkin pasien itu kan semuanya serba sulit ya, makan susah, ini susah ya. Kalau kita nggak sabar ya merawat yang sakit, di situ akan menambah sakitnya orang yang sakit itu. Kita juga marah-marah gitu ya, kemudian ini akan menambah sakitnya si sakit. Jadi ketika itu kita menjaga sikap ya, tutur kata, kemudian juga sambil mengingatkan yang sakit untuk sabar dan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, karena memang sakit itu ya Allah ya yang datang dari Allah juga, dan juga nanti kesembuhannya juga Allah yang berikan ya, menggambarkan hadiah bagi orang yang sabar atas sakit yang dideritanya ya. Ini yang dilakukan oleh orang yang kebetulan terlibat dalam merawat orang yang sakit. Mbak dan Mas, ini langkah berikutnya kita tentu memberikan waktu luang bagi si sakit untuk banyak beristirahat. Kan kalau kita menemani orang sakit, kita ajak cerita, seharusnya dia waktu tidur kemudian cerita apa gitu, dia sebenarnya sudah nggak enak, dia ingin istirahat tapi kemudian tidak ada. Begitu juga nanti ketika kita mengunjungi yang sakit, ada waktu-waktunya, ini dia butuh istirahat ya. Ini memberikan waktu luang ya. Kemudian mendoakan si sakit. Nah, ini banyak hadis yang mengajarkan doa-doa apa ya. Yang sering itu kan Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifauka ya, wasfi akhi gitu ya. Itu kan Allahumma shfihi ya. Atau kita nanti sembuhkan saudaraku, ya Allah sembuhkan siapa kita sebut namanya ya, engkau lazat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya, kesembuhan yang nanti tidak menimbulkan efek yang lain-lain lagi gitu ya, sembuh total lah gitu ya. Nah itu yang kita doakan. Dan juga doa ini dari hadis Ibnu Abbas ya, dia menyampaikan barang siapa yang menjenguk orang sakit dan belum sampai pada ajalnya ya, hendaklah dia membaca di tempat itu 7 kali apa, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka ya, aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy ya yang agung, supaya dia menyembuhkanmu. Itu yang kita doakan, kita baca ya. Nah, kalau kita membaca itu kata Rasulullah, illa ya Allah akan menyembuhkannya, kecuali melainkan Allah akan menyembuhkannya dari sakit tersebut. Ini ya, ketika ini rasa empati kita merasakan sakitnya, kemudian kita mendoakan semoga dia disembuhkan ya. Nah, kalau tadi kita yang mengalami sakit sendiri, kita harus manage diri kita sendiri ya, karena doa orang yang sakit itu malah lebih ijabah ya, karena tadi Allah sangat dekat dengan orang yang sakit. Nah, karena ketika Allah sayang kepada seseorang hamba, Allah pasti akan mengujinya. Dan sakit diantara ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Bagaimana beribadah ya orang yang sakit ya. Di dalam Islam, sakit memang mendapatkan ya, kondisi sakit itu mendapatkan dispensasi, mendapatkan keringanan ya dalam ibadah. Itu artinya keringanan diberikan bukan berarti nanti menghapus kewajiban ya. Jadi jangan nanti karena sakit aku nggak sholat ya, tetap wajibnya sholat ya. Puasa wajib juga, dia kena kewajiban, tapi mungkin nanti ditangguhkan ya. Ketika dia sakit ya, ditangguhkan waktunya, tetap dikenai kewajiban ya. Dan barang siapa yang sakit di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Man kana minkum maridhan aw ala safarin ya fa'iddatum min ayyamin ukhra." Jadi 1 bulan penuh puasa itu, ini dalam ayat puasa ya, itu ketika Anda sakit atau Anda dalam perjalanan itu mendapat keringanan, bisa nanti berapa hari yang hilang karena sakit itu diganti puasanya pada hari-hari yang lainnya. Jadi tidak boleh meninggalkan kewajiban ya, tidak boleh meninggalkan ibadah wajib ya. Bersuci ketika sakit kita juga diajarkan ya. Bagaimana bersuci ya, kalau tidak bisa dengan air, kalau bisa dengan air dengan sempurna, alhamdulillah kita lakukan. Kalau tidak bisa kita melakukan, kita minta orang lain untuk melakukannya ya. Kalau tidak bisa nanti dengan air, kita bisa tayamum ya. Kalau kita nggak bisa bertayamum, kita minta tolong orang lain untuk mentayamumkannya, kecuali memang nggak boleh kena apapun. Nah itu ya. Nah itu mungkin nanti cukup isyarat saja ya. Nanti ini ketika tidak bisa bersuci ya dengan air, maka dengan tayamum. Sholat juga begitu, juga ada langkah-langkahnya. Sholat tetap dikerjakan ya. Tidak bisa dengan berdiri, maka dengan
duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat dan sebagainya. Puasa juga begitu. Dan di sini kita akan dapati nanti bagaimana bentuk keringanan ya, dispensasi dalam pelaksanaan ibadah itu di dalam Islam. Untuk orang yang sakit biasanya ada bentuknya pengalihan bentuk pelaksanaan. Jadi pengalihan bentuk pelaksanaan. Tadi misalkan sholat berdiri, kemudian karena sakit tidak mampu berdiri, dia boleh melakukan dengan duduk. Ya, tidak bisa dengan duduk, dia bisa dengan berbaring. Ini bentuk pelaksanaannya itu dapat dispensasi. Jadi tidak berarti ditinggalkan, tidak ada itu ya. Kemudian juga pengurangan jumlah kewajibannya ya. Pengurangan jumlah kewajiban misalnya dalam perjalanan ya, ada bentuk-bentuknya nih ya. Jadi tidak semuanya, semuanya ada masing-masing, tidak ya. Misalkan ketika dalam perjalanan ya, itu dapat dispensasi ya. Kalau sakit tidak. Jadi ini umumnya dispensasi pelaksanaan ibadahnya ya, bisa pengurangan jumlah itu. Misalkan dalam perjalanan itu kita dapat dispensasi ya untuk menjamak misalnya ya, mengumpulkan waktu atau qasar kadang-kadang ya. Kemudian pengunduran waktu, ada bentuknya pengunduran seperti contohnya tadi puasa, seharusnya wajibnya di syahrul Ramadan, tapi kemudian ketika sakit atau dalam perjalanan bisa waktunya diundur ya, nanti selepas Ramadan ya. Begitu juga nanti ketika sholat boleh nggak diundur ya. Kalau sholat itu tetap di waktunya. Bagi orang sakit itu dikerjakan sesuai kemampuannya ya. Tidak ada nanti alasan pengunduran waktu sholat untuk yang sakit. Sholat bisa diundur ya, maksudnya terundur ya. Jadi sholat bagi orang yang lupa dan tertidur hanya gitu, yang sakit tidak ya. Kata Rasulullah, sholat itu terundur ketika sholat bagi orang yang lupa dan tertidur itu ketika dia ingat dan ketika dia bangun. Jadi kita tertidur ya, bangun-bangun udah jam 8 karena tidurnya kemalaman, capek dari perjalanan, tertidur, subuh nggak bangun, bangun-bangun jam 6 misalnya ya, subuh udah lewat ya. Kita sholat ketika bangun, itu disitulah kewajibannya. Itu pengunduran waktu juga, tapi itu bukan dispensasi sebenarnya ya. Itu untuk orang yang dalam perjalanan dan ketika sakit, waktu sholatnya itu ketika dia ya bukan dalam perjalanan ya, ketika dia tertidur atau ketika dia lupa ya. Nah, ini sholatnya dilakukan. Tapi kalau untuk orang sakit, waktu sholat tetap sesuai waktunya dilaksanakan ya. Tapi yang dapat dispensasi dalam bentuk pelaksanaannya ya. Nah, baik Mbak dan Mas, ini manajemen sakit yang kita sampaikan. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ya kita lanjutkan di ruang di ruang Google Meet atau di grup WA. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.